Selamat datang di kawasan hutan lindung Ciberem. Aku membaca pelan sebuah tulisan yang samar tertera terukir pada gapura yang sudah rapuh dan berlumut. Aku berdiri cukup lama di teras sebuah pos sederhana. Tempat ini menjaga akses masuk menuju tempat keramat bagi warga Garut pada umumnya, yaitu kawasan cagar alam Ciberem. Namun, sepertinya pos ini sudah ditinggalkan penjaganya sangat lama. Terlihat dari jendela pengawas yang pecah sudah ditumbuhi rumput liar, serta bangunan ini terikat dan menyatu dengan alam. Cagar alam Ciberem merupakan kawasan hutan lindung yang berada tepat di bawah kaki gunung aktif di Garut, dan mengalir sungai yang masih jernih dari utara pegunungan, membuat daerah ini subur dipenuhi pepohonan lebat sampai satwa liar yang memikat. Namun sampai sekarang akses menuju jalan ini masih belum tereksplorasi dari dunia luar. Itu karena pihak berwenang secara misterius masih enggan membuka lebar kawasan ini. Menurut warga sekitar, tempat ini bukan hanya pintu menuju cagar alam, tapi gerbang awal menuju dunia para arwah leluhur. Memang, ini sangat berkaitan karena Garut merupakan bagian dari tanah Priangan di Jawa Barat. Priangan atau Parahyangan sering diartikan sebagai tempat para rahyang atau hyang. Masyarakat Sunda kuno percaya bahwa roh leluhur atau para dewa menghuni tempat-tempat yang luhur dan tinggi. Maka, wilayah pegunungan dianggap sebagai tempat hyang bersemayam. Dan cagar alam Ciberem dipercaya adalah salah satu tempat bersemayamnya para roh leluhur itu. Sederhananya, menurut tradisi warga sekitar, kita harus menghormati tempat ini dengan layak dan santun, seperti kita menghormati orang tua kita sendiri. Tur Guntur, sampai kapan kita berdiri di sini? Tanyaku cemberut, berharap segera beranjak karena jam menunjukkan 3:30 sore. Sampai si Are selesai menunaikan hajatnya, ujar Guntur tersenyum tenang sembari memadamkan rokoknya di kaki. Namanya Guntur, sesuai dengan nama gunung di Garut. Sikapnya selalu tenang, perawakannya tinggi dan tegap, tipikal pendaki profesional pada umumnya. Rambutnya panjang diikat, dan karena pengalamannya maka dia selalu jadi andalan kami sebagai porter untuk pendakian atau sekedar trekking ke hutan. Lalu ada Arai. Dia sedikit gempal namun otot yang besar menjaga bentuk idealnya. Dia sering urakan namun itulah yang membuatnya sedikit unik. Setidaknya ada yang menghibur kami selama perjalanan karena terkadang sikapnya yang ceroboh membuat aku dan Guntur tertawa. Gengs, gue udah selesai nih, udah siap mengguncang langit. Teriak Raja sembari berlari muncul dari belakang pos ini. Iya, terserah ente Panci Kaleng, jawab Guntur menggelengkan kepala. Jihan, kamu udah siap? Si Jihan kenapa? Gak lolohan mikirin cowok? Tanya Guntur dan Are bersamaan. Mereka melihatku yang sejak tadi terpaku. Tidak apa-apa, aku hanya merasa ada seseorang di sana yang hendak kemari, ujarku sembari menunjuk pada wanita pembawa kayu bakar. Ia terlihat samar di sela-sela semak belukar. Wanita itu kini perlahan mulai terlihat di mata kami yang sejak tadi menyimak.
Kami tertegun takjub sebab usianya yang mungkin sudah melebihi 60 tahun masih sanggup menggendong kayu dan ranting pepohonan. Iya, sangat umum bagi warga sekitar mengambil pepohonan yang mati dan memakainya menjadi kayu bakar. Terlihat nenek itu membawa batang kayu bakar yang melebihi betis Arai. Mungkin saja beratnya hampir puluhan kilo. Tentu, itu melebihi berat carrier yang dibawa Guntur. Guntur, ia langsung memasang badan sedikit menunduk tanda dia ingin menyapa nenek itu di depan. Nenek itu pun mulai tersenyum dan perlahan menghampiri kami. Sementara aku dan Arai mulai mengikuti postur Guntur. Sampurasun, selamat sore nek, tanya Guntur ramah. Rampes, hendak kemana kalian nak? Balas nenek itu sembari berhenti. Ia menurunkan gendongannya yang terbuat dari kain bekas. Maaf nek, mengganggu waktunya sebentar. Kami pertama kalinya datang ke cagar alam ini, dan kami hendak menuju danau yang ada di puncak bukit. Namun, pos ini tidak ada penjaganya sama sekali, jadi kami sedikit kekurangan petunjuk jalan. Bisakah nenek membantu kami? Tanya Guntur Rama yang sesekali melirik bukit di ujung penglihatan kami. Tuhan adalah sebaik-baiknya pengawas nak. Dibantu alam yang setia menjaga dari pemiliknya, tentu alam akan menuntun kalian saat di perjalanan. Namun jika kalian hendak masuk, tolong hargai tanah yang kalian pijak serta penghuninya ya. Maka mereka akan senantiasa menjaga kalian. Ujar nenek itu tersenyum sembari menggendong kembali bawaannya tandanya hendak pamit. Sementara kami melirik satu sama lain berusaha memahami perkataannya. Kalian harus mengikuti jalan ini. Setelah melewati tempat kemah, lanjutkan ke jalan yang lebih menanjak hingga sampai pada hutan pinus. Dan setelah beberapa jam, jalan ini akan berakhir pada aliran air yang mengalir dari danau. Setelah itu, melangkahlah kembali, maka kalian akan sampai di situ Ciberem. Tapi berhati-hatilah ya. Timpa nenek itu kembali, sembari menundukkan kepalanya. Lalu melangkah pergi meninggalkan kami yang masih berdiri terpatung. Hingga akhirnya dia pun menghilang di ujung tikungan jalan. Lu pada nangkep omongannya? Tanya Arai yang masih keheranan. Sudahlah, yang jelas kita bisa memahami satu hal. Tetap ikuti trek ini. Seperti kata nenek tadi, mungkin benar bahwa perjalanan ini akan memakan waktu berjam-jam lamanya. Lirik Guntur pada Arai dan aku. Sementara Arai mulai membuka GPS-nya. Ya sudah, kita berdoa semoga perjalanan ini lancar ya. Timpaku yang mulai semangat. Berjam-jam. Coba lihat. Menurut GPS perjalanan kita tidak sampai 2 jam. Kalau nenek-nenek yang berjalan ya memang bakal berjam-jam. Ujar Arai mengangkat GPS-nya ke langit dengan percaya diri. Sementara aku dan Guntur hanya tertawa kecil melihatnya. Jam menunjukkan pukul 4 pas. Kami mulai melangkah. Namun ketika kaki-kaki kami melewati batas gapura, seketika itu pula kabut mulai turun berhembus perlahan di antara ranting pepohonan.
Matahari pun mulai tertutup, tapi relung cahaya masih terlihat menembus gumpalan kabut yang bergerombol. Guntur kemudian mengisyaratkan aku untuk berjalan di tengah, sedangkan dia berjalan paling belakang untuk mengawasi. Lalu Arai, dia berjalan paling depan berharap perjalanan kami akan lancar sampai tujuan. Sesekali aku melirik Guntur ke belakang. Terkadang aku merasa jika dia memang sosok pelindung bagiku. Terlebih ketika Arai bertindak konyol padaku. Jadi wajah Guntur yang rupawan membuat moodku terobati untuk kembali naik. Nak Jihan, bakal berjam-jam lu perjalanan ini? Mau digendong? Tanya Arai terkekeh-kekeh sembari membungkukkan badan seperti nenek-nenek tadi. Rai, lebih baik awasi langkahmu, jangan bertindak kekanakan. Jawabku ringkas. Arai tidak mendengarkanku, lalu ke belakang menuju Guntur yang sejak awal mengawasi. Nak Guntur ya? Mau kemana nak? Bukit Ciberem. Itu bukitnya di depan lagi berjalan. Canda Arai. Gila Bray, bongkahan batunya di bawah juga kece bener. Aku berhenti melirik Guntur yang tersipu, lalu melirik Arai dengan perasaan sebal. Lalu menghampiri mereka. Aku kemudian menarik telinga Arai kencang. Arai berusaha menghindar sembari tertawa melihatku. Sementara Guntur, ia hanya melebarkan senyumannya. Langkah kami diawali dengan teriakan di sana-sini saling melempar candaan di ruas jalan yang sepi. Terkadang tawa Arai bergema sampai ujung bukit. Benar, kami adalah sahabat karib sejak SMP. Orang tua kami pun saling mengenal. Lelucon memang jadi santapan kami sehari-hari. Dan saat ini, kami sama-sama menempuh pendidikan ilmu pertanian di salah satu universitas swasta di Garut. Tentu perjalanan ini sangat berarti bagi kami karena selain menjelajah tempat eksotis yang jarang terjamah, kami juga ingin mempelajari ekosistem hutan lindung ini sebagai bahan penelitian. Jam tanganku sudah menunjukkan pukul 5 sore dan kami baru sampai pada area perkemahan. Terlihat padang rumput bergelombang yang diselingi beberapa pohon pinus menambah rasa takjub perjalanan kami. Namun area perkemahan terlihat kosong dan sunyi. Kami kemudian terheran-heran karena di akhir pekan tempat ini selalu menjadi tempat andalan warga Garut untuk berkemah. Mulai dari komunitas sampai acara universitas, bahkan sekali ber-TNI pun sesekali melakukan latihan di Ciberem. Tapi saat ini memang terlihat hening tanpa ada aktivitas apapun. Dan sepertinya kami sendirian di tengah cagar ini. Kulihat angin lembah sudah menusuk tanda petang menjelang. Kabut mulai menampakkan sifat aslinya menutup segala pandangan di depan. Kami yang sempat terhenti dan minum sebentar mulai melanjutkan perjalanan menuju jalan aspal yang mengerucut jadi jalan tanah di depan. Berharap bisa sampai di atas sebelum matahari terbenam. Hingga dari kejauhan terlihat sorot cahaya sebuah kendaraan yang hendak turun dari arah puncak bukit. Gemuruh kendaraan terdengar senyap. Karena jalan ini hanya mampu dilewati satu kendaraan, maka posisi kami mulai berjalan ke samping. Dan benar saja, sebuah mobil Jeep hitam produksi tahun 80-an mulai terlihat. Jalan yang bergelombang dan lumpur yang mengendap membuat badan Jeep 4x4 itu terlihat naik turun sempoyongan. Namun roda-roda besar yang tangguh itu melindas permukaan dengan mudah. Nampak
Seorang pria mulai mengeluarkan tangannya dari jendela melambai untuk menyapa. "Selamat sore." Senyum pria berkumis tebal dalam jok setir. Dia memakai kacamata hitam. "Iya, selamat sore, Pak," jawab kami serempak. Aku hanya mampu melihat dia selintas. Lalu, kami pun meneruskan langkah kembali. Jalan ini begitu sepi. Kulihat hanya jejak jeep yang tadi melewati kami. Terkadang aku juga merasa heran jika tempat ini nampak hening di akhir pekan. Suara yang terdengar hanyalah angin yang berhembus pada dedaunan, menggesek satu sama lain sampai daun jatuh berguguran di kepalaku. Bahkan, burung yang terbang tidak terdengar berkicau di sore hari. Iya, hanya suara alam menjelang petang yang menemani perjalanan kami saat ini. Suara adzan maghrib mulai terdengar menggema dari kejauhan. Sebuah tanda awal jika matahari sudah tenggelam. Cahayanya tertelan perlahan menyisakan warna jingga di langit. Gemerlap kota Garut mulai menampakkan dirinya di ujung mata. Layaknya kilau intan yang memang menjadi simbol kota kami. Gila, udah maghrib gini tapi kita masih tertahan. Kita udah melangkah jauh tapi gue rasa perjalanan ini beneran jauh. Ucap Arai mulai kelelahan karena tidak biasa mendaki. Makanya jangan pernah menganggap sepele sebuah rintangan. Timbak Guntur. "Tur, sebenarnya posisi kita di mana sih?" Tanyaku sembari mengelap keringat lalu melepas ranselku dari punggung. "Kita masih mengikuti jalur ini. Tenang dan bersabar ya. Dan konsisten dengan tujuan," jawab Guntur tersenyum. Sementara aku mengangguk percaya padanya. Pandangan kita mulai gelap nih, Bray. Buka senter dong, pinta Arai sembari menunduk memegang lututnya. Guntur pun mulai membuka sling bagnya di pinggul. Ia kemudian mengeluarkan 3 senter untuk kepala kami. Dan setelah menyala kami pun mulai tenang karena pandangan mulai terang benderang. Arai lantas berjalan ke samping jalan. Terlihat dari belakang membuka resletingnya. Ia menghadap hutan pinus yang senyap-senyap terdengar suara alam. "Rai, jika ingin buang air lebih baik gali tanah. Setelah selesai baru kubur jadi aromanya tidak tercium orang. Bukan di semak-semak seperti itu." "Ya itu kata orang tua kita sih," tegas Guntur. "Tenang aja, Tur. Tumbuhan kan butuh pupuk alami," jawab Arai asal-asalan, yang membuatku tertawa kecil karena tidak kuasa melihat tingkahnya. "PA lu, Rai, dibilangin malah ngeyel," ujarku sembari membalikan badan, sementara mulai terdengar air yang kebericik. "Hahaha, air seni gua benar-benar berseni. Tugasmu bagus sekali, John bisa bikin seni." Tawa Arai lalu bergetar tanda selesai. "Han, minum dulu," ujar
Guntur sembari memberikan botol air. Ia menenangkan aku yang mulai terkuras stamina-nya. Terima kasih, Tur. Balasku dengan senyuman. Dan dia memang selalu perhatian kepadaku. Kini, matahari tenggelam sepenuhnya di ufuk barat. Langit-langit malam yang kelam mulai menyapa ditambah cahaya kemerahan di ujung khatulistiwa. Kami pun meneruskan perjalanan ditemani kabut sekitar hutan pinus. Sementara, jalan yang kami pijak mulai lembab tercampur embun petang dan kerikil bebatuan. Semakin menanjak, maka jalan ini semakin sempit menandakan kami harus berjalan lebih hati-hati. Kami masih berada di jalan setapak sedangkan jam menunjukkan pukul 9. Dan termometer kami menunjukkan suhu 18 derajat Celcius. Dikelilingi hutan pinus yang dibalut kabut pekat membuat badan kami mulai sedikit merasa kedinginan. Suhu dingin memang menyerang kami sejak awal. Tapi perjalanan ini membuat suhu tubuh kami pertiga naik dan melindungi sejenak dari hawa sekitar yang mulai semakin turun. Kami sempat berhenti beberapa kali, tapi kami masih belum melihat tanda-tanda sampai di tujuan. Guntur pun mulai terlihat heran dengan situasi ini karena prediksinya meleset untuk pertama kalinya. Keringat yang keluar sudah mulai mengguyur seluruh badan kami. Kemeja flannel dan kaos yang kupakai mulai basah oleh keringat. Thermal long pants yang kupakai pun sedikit lembab tercampur percikan lumpur. Ditambah sepatu trekking yang mulai dipenuhi tanah basah sedikit menghambat langkahku. Kami pun kemudian memutuskan untuk berhenti kembali untuk kesekian kalinya. Guntur, ia melepas jaketnya sejenak dan duduk. Mengelap keringat lalu mengikat ulang rambut di kepalanya. Dia juga menyusul ansel karirnya yang sedikit goyah. Sementara Arai, ia hanya mampu menunduk sesekali melihat sekitar. Ransel yang dibawa pun dia lepas sejenak. Dia lalu melangkah kecil ke samping jalan sepertinya Arai melihat sesuatu. Gengs, lihat ke sana tuh. Sepertinya ada seseorang yang menyalakan api. Tunjuk Arai ke ujung bukit di depan beberapa puluh meter dari kaki kami. Mungkin jalan setapak ini bisa menuntun kami ke sana. Kemudian Guntur langsung mengarahkan teropongnya ke sana. Benar, aku lihat dia sedang merokok, jawab Guntur, dan aku pun langsung menghampirinya. Tur, coba aku lihat, ujarku. Dia pun langsung menyerahkan teropongnya sementara Arai terlihat meneguk air beberapa kali. Teropong Guntur merupakan standar khusus pemburu dilengkapi lensa infrared yang memukau. Terlihat cahaya api di ujung sana begitu terang dan kontras. Aku melihat sesosok kakek tua memakai setelan pangsi dan ikat batik khas Sunda. Setelan itu memang sangat umum ditemukan di tanah Sunda karena sering dikenakan orang tua kami dulu. Lalu, aku pun kemudian menyerahkan teropong ini pada Guntur untuk menyiapkan langkah kembali. Lebih baik kita menuju tempat itu. Mungkin dia tahu mengenai jalan pintas menuju Danau Ciberem. Setidaknya kita tahu apakah perjalanan ini masih lama atau tidak. Kataku sembari melirik Guntur dan Arai. Oke, bagaimana menurut kamu, Rai? Lirik Guntur pada Arai. Terserah kalian aja lah, timpa Arai.
Setelah siap, kami mulai melangkah mengikuti jalan setapak ini. Sesekali melihat bara api yang terpancar di ujung sana. Dan karena medan yang bergelombang dan berliku, bara api tersebut sempat menghilang dari pandangan beberapa saat. Namun, dengan jelas kami masih bisa melihat kepulan asap yang naik ke atas. Tanda bara api itu masih menyala. "Nah, sudah dekat," ujar Guntur, dan aku sangat yakin kakek tersebut ada di balik tikungan di depan. Namun langkah kami langsung terhenti di ujung jalan ini karena terkejut dengan apa yang terjadi. Kakiku melangkah kecil ke depan menginjak rerumputan dan ranting lalu melihat sekitar. Penglihatanku ini jelas, namun yang terjadi sungguh di luar nalar. Aku kemudian melirik pada Guntur dan Are yang sama-sama kebingungan. Orang itu tidak ada. Timpaku seketika yang memecah kesunyian. Bara api dan bekasnya juga menghilang, ujar Are yang hanya terpaku melihat sekitar. Api yang menyala tadi benar-benar menghilang dari pandangan kami. Tapi jika memang dia pergi, kenapa tidak ada jejak kobaran api yang menjilat sekitar? Oke, tenang. Kita harus lanjutkan perjalanan ini. Ayo cepat, pasti tinggal sedikit lagi. Ucap Guntur lalu mengisyaratkan kami harus segera pergi. Mendorong badan Are dan memegang tanganku yang kedinginan. Jangan pernah cerita apapun sampai kita pulang ke rumah, ujar Guntur kemudian, sembari menuntun langkah kami segera mencegah kami berbicara apapun. Aku masih terkejut dengan apa yang terjadi. Bahkan saat ini suara alam terdengar semakin mencengkeram keberadaan kami. Aku seperti melihat sosok-sosok mata mengelilingi kami di balik batang hutan pinus yang berkabut. Mengawasi langkah demi langkah kami yang sudah kelelahan. Keringat yang semula panas akan perjalanan tergantikan oleh keringat dingin yang mulai bercucuran. Aku, Are dan Guntur harus melanjutkan perjalanan dan sampai di tujuan secepatnya. Karena terlambat untuk kami jika harus turun ke bawah. Kami tidak berbicara apa-apa. Kini suara yang terdengar hanyalah langkah kami yang menyusuri jalan setapak. Angin malam pegunungan mulai berhembus menyajikan kesunyian yang membuat kami berdebar kencang. Dari kejauhan nampak kota Garut yang gemerlap di malam hari mulai tertelan kabut dan menyekat segala keramaian yang bisa kami lihat. Tentu, kami merasakan getaran hebat yang belum pernah kami alami sebelumnya. Bahkan Guntur yang mempunyai pengalaman pun dibuat hening membisu dengan kejadian ini. Begitu pula denganku dan Arai. Dan kami menyadari satu hal. Kita memang benar-benar dituntun oleh alam menuju lingkaran lembah yang tidak mungkin dicerna oleh akal sehat. Iya, sejatinya kita sedang tersesat dalam kesunyian. Langkahku terhenti di persimpangan jalan yang kami susuri. Senter yang kami kenakan menyorot sebongkah batu besar yang terpasang di tengah jalan. Itu mungkin adalah sebuah pertanda bahwa jalan setapak ini terbelah menjadi 3 cabang. Dan aku melihat batu itu seperti tanda alami bagi pejalan kaki yang hendak melintas. "Bro, gimana nih?" tanya Arai memecah sunyi. Entahlah, jalan ini semakin menanjak lalu seperti mengerucut menjadi kecil. Tapi kita harus tetap mengikuti jalur yang lebih lebar, jawab Guntur. Aku hanya mampu melamun.
panik karena waktu sudah malam. Singkat cerita, setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya Guntur berinisiatif mengambil ke kanan. Itu karena terlihat lebih lebar dibandingkan jalan lainnya. Jalan yang ke kanan sepertinya lebih banyak dilalui orang karena terlihat semak yang terurai ke samping. Akhirnya Ara yang masih membisu memimpin langkah kami terlebih dahulu. Kami memang tidak banyak bicara setelah peristiwa yang menimpa kami sebelumnya. Nasi sudah menjadi bubur, dan perjalanan ini memang harus dituntaskan. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Sebentar lagi, malam berada di puncaknya. Tapi kaki kami masih terikat di lembah ini. Suara lolongan anjing hutan mulai terdengar dan menyentak sepi di jalan ini. Hingga langkah Are tiba-tiba terhenti di jalan. Aku yang sudah lelah dan tidak berkonsentrasi menabrak badannya di depan. Tubuhku kemudian oleng, tapi dengan tangkas Guntur menahan tubuhku dari arah belakang. Dia memelukku dengan cepat. "Rai, ada apa sih?" Timpaku pada Are di depan. "Sepertinya kita hanya memutar, geng." Tunjuk Are pada sebuah batu besar, sebuah tanda yang kita temukan sebelumnya. Kami berdiri di persimpangan jalan tadi, tapi keluar di jalur kiri dari persimpangan ini. Dan jika kami memang mengambil jalur kanan, lalu muncul di jalur kiri, maka sungguh tidak logis karena kami sama sekali tidak memotong jalur di tengah. Astaga! Guntur terperanjat. Kami mulai melangkah dan melihat sekitar. "Guntur," ujarku sementara badanku langsung ambruk tidak percaya. Hari sudah malam, ditambah kabut yang cukup tebal. Lebih baik kita menunggu pagi tiba. Mungkin cahaya pagi bisa menuntun langkah kita lebih teliti. Terlebih lagi tenaga kita sudah terkuras, apalagi Jihan. Timpa Guntur. Guntur kemudian menurunkan karirnya. Ia bersiap membuka tenda. Sementara Are mengikuti dengan membuka ransel untuk mengambil matras ekstra dan peralatan lainnya. Sementara aku hanya tertunduk lesu. Aku duduk bersimpu di semak belukar melihat sekitar yang hening. Kabut melambai bersama angin dalam kesunyian. Sungguh, tidak ada suara apapun selain suara alam. Aku kemudian melirik sesaat pada Guntur dan Are yang membuka tenda dengan lebar. Terlihat mereka memasang rusuk-rusuknya dengan cepat. Mungkin mereka khawatir dengan keadaan, apalagi melihatku yang shock dengan apa yang terjadi saat ini. Aku meminum air terus-menerus karena kehausan yang amat sangat menguras dahaga disertai panik tersesat. Guntur sejak tadi cemas melihatku. Perempuan mungil yang kelelahan. Are melihat sekitar dan mulai mengumpulkan ranting kayu untuk membuat api. Kami sadar bahwa persediaan air yang kami bawa sudah mulai menipis. Terlebih lagi lelah yang berkepanjangan ditambah situasi yang di luar nalar membuatku lemas tidak tertahan. "Tenang aja, Han. Ini bukan perjalanan jauh kok," ujar Are sembari mengangkat jempolnya. Dia mulai menenangkanku. "Lebih baik kamu istirahat aja dulu," ujar Guntur sembari tersenyum, dan aku mengangguk perlahan.
Jam 1 menjelang dini hari. Aku tertunduk lesu di muka tenda. Aku takut dengan apa yang terjadi pada kami sebelumnya. Cemas dengan malam yang pekat, namun sedikit tenang karena bara api unggun sudah menyala. Namun, semakin aku melihat api maka pikiranku semakin dihantui kejadian di jalan. Kejadian mengenai kakek yang kami temui sebelumnya. Menghilang kemana kakek tersebut? Jika pergi, bagaimana mungkin nyala api dan bekasnya bisa menghilang seketika? Namun lamunanku buyar dengan kedatangan Guntur. Keringat mengalir di pipinya yang terlihat masih bersih tercampur debu serta rambutnya merekat buih embun malam hari. Dari tadi aku mendengar aliran air terasa dekat. Kalian pasti mendengar, ya kan? Tapi ketika mencari ke sekitar, air itu tidak ada. Ucap Guntur heran, sementara Arai terlihat menggelengkan kepalanya. Aku hanya mampu melamun pada Guntur dengan pikiran yang berkecamuk. Iya, aku bisa mendengar air yang mengalir terasa dekat dari daun telinga. Sebuah gemericik yang menggoda kerongkongan. Tapi seorang Guntur yang ahli dalam mendaki pun tidak dapat melacak keberadaan air itu. Lantas, aku dan Arai saling melirik terheran. Misteri di jalan ini bertambah. Apa yang sebenarnya terjadi? Aneh, karena semuanya kini terlihat sulit untuk dicerna. Singkat cerita, akhirnya malam ini harus kami lalui dengan menghemat air yang sudah menipis. Direbus dan kopi yang hendak kami seduh pun urung kami olah. Terlebih lagi rasa cemas lebih dominan dibandingkan rasa lapar dan haus yang kami derita. Kami hanya mampu makan cemilan seadanya sembari menunggu pagi menjelang. Aku terlentang dalam tenda mungkin akan tertidur lebih dahulu. Samar terlihat Guntur tersenyum namun cemas. Dan Arai, dia melambaikan tangannya. Dari kejauhan kunang-kunang mulai terbang membentuk pola indah di antara semak belukar. Ataukah itu sosok mata yang melayang? Entahlah. Aku hanya mampu pasrah pada keadaan, berdoa pada Sang Maha Pemegang alam dan berharap perjalanan kami esok akan cerah. Aku merasakan aroma pagi di ujung penciumanku. Udara yang segar masuk dalam tenda. Aku juga mendengar senyap kicau burung. Kemudian dengan perlahan aku membuka mata seraya melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5:30. Ternyata pagi datang dengan cepat. Terlihat di samping ada Guntur yang masih terlelap di tengah. Masih tampan tidak berubah. Lantas sembari tersenyum aku pun terbangun lalu melirik ke ujung tenda. Suasana cerah setelah melihat Guntur berubah suram ketika penglihatanku dirusak gaya tidur Arai. Air terjun mengalir deras dari mulutnya. Mungkin itu adalah air yang kami cari semalaman tadi. Tin, tin. Tiba-tiba aku mendengar suara mobil di luar tenda. Aku segera membangunkan Guntur, sementara Arai masih terlelap. Guntur, ia langsung terbangun. Sesaat kami berdua saling melirik heran akan suara di luar. Lalu dia terperanjat untuk membuka pintu tenda. Nampak sebuah mobil jeep menunggu di depan mata kami. Aku merasa tidak asing dengan mobil jeep itu. Sang sopir terlihat berusaha melewati jalan yang terhalang tenda kami. Namun, apakah tenda kami menutup jalan? Padahal dengan yakin Guntur dan Arai membuka tenda di samping jalan setapak yang tidak mungkin dilalui mobil.
Dengan cepat Guntur pun keluar. Ia melambaikan tangan pada supir berbicara sebentar untuk menahan mobilnya sementara. Dan dengan senyap aku mendengar percakapan mereka. "Kenapa kalian membuka tenda di sini?" ucap sang supir. Suara pria itu terdengar tidak asing bagiku. "Sebenarnya kami sempat kehilangan arah, Pak," balas Guntur dengan terbata-bata. "Ya sudah, bereskan dulu. Saya akan menunggu sampai kalian selesai berbenah," ucap sang supir dengan tenang. Lantas aku pun membangunkan Arai dengan cepat, kemudian membereskan segala peralatan dari dalam. Terlihat Arai sepertinya sudah bangun namun masih linglung tertinggal nyawa dalam mimpinya. Kami memang harus bergegas. Sementara di depan terlihat Guntur berbicara basa-basi dengan supir kemudian melangkah untuk mencabut pasak besi yang mengikat tenda kami. Singkat cerita, kami selesai membereskan segalanya dengan cepat. Apalagi Guntur berpengalaman soal mengemas barang. Lalu dengan wajah pucat kami melihat sekitar, ternyata aliran air yang terdengar semalaman ada di belakang tenda kami. Tapi, kenapa kami tidak bisa melihatnya? Lalu kami ingat betul jika jalan setapak ini merupakan jalan kecil. Tapi saat ini terlihat lebih lebar hingga badan truk pun bisa melewatinya. Terlebih lagi, di ujung jalan setapak yang terbagi 3 itu menghilang tertelan semak belukar. Jalur kiri dan jalur kanan terlihat samar saat ini, namun sangat jelas di malam hari. Lantas, kami pun menyimpulkan bahwa kami telah melewati jalan yang tidak pernah ada. Sebuah jalan mistis. Kami berdiri di samping jalan melamun beberapa saat. Lalu supir jeep itu datang membuyarkan lamunan kami. Dan saat melihat wajahnya, aku tersadar jika pria itu adalah orang yang kami tembus saat di area perkemahan. Mobil jeepnya pun sama persis, berikut bercak lumpur pada roda-rodanya. "Sepertinya kalian sudah melalui malam yang panjang," ucap pria parubaya itu kepada kami. Kami... Aku mulai berbicara namun masih kebingungan. "Kami tersesat, Pak," ucap Arai kemudian memotongku. Aneh. Padahal jalan ini terbuka lebar sampai ke atas. Jika kalian melangkah puluhan meter lagi pasti sudah sampai di danau, ucap bapak itu dengan heran. Kami pun lantas saling melirik satu sama lain, tentu dengan jantung yang berdebar. Apakah benar dengan yang dikatakan bapak itu, bahwa danau yang kami tuju dekat di depan? Saya adalah penjaga hutan ini, semacam polisi hutan. Tentu saya biasa menemukan kejadian seperti ini. Lalu rencana kalian selanjutnya kemana? Ucap bapak tersebut dengan ramah. Tentu perkataan dia sedikit misterius. Apa maksudnya sering melihat kejadian seperti ini? Maaf, Pak. Jadi rencana kami memang menuju situ Ciberem, tapi semalaman kami merasa jarak kami dengan danau itu terasa jauh, balas Guntur. Betul, Pak. Jadi waktu itu timpal Arai sedikit panik. Guntur
dan Are saling berdebat mengenai kejadian semalam. Terlihat bapak itu hanya mendengarkan perlahan dengan rasa yang takjub. Sudah, cerita kalian tidak akan selesai. Lebih baik kalian membersihkan diri dulu di area danau. Di sana juga ada Suro yang berdiri. Beristirahatlah dulu lalu pulang bersama saya. Ujar bapak itu sembari tersenyum lalu mengajak kami. Kami pun semakin terheran-heran. Dia mengatakan bahwa Danau Ciberem sudah dekat. Hanya beberapa meter dari tempat tenda kami berdiri. Tapi sungguh jika semalam perjalanan ini terasa sangat jauh dan memakan waktu berjam-jam lamanya. Akhirnya kami pun saling melirik satu sama lain lalu mengangguk tanda setuju. Udara pagi yang segar perlahan membebaskan dada kami yang sesak karena kejadian ini. Kami tertunduk dalam mobil, mulai mencoba memahami apa yang dikatakan nenek pembawa kayu bakar di awal perjalanan. Bahwa bersikap ramah atau sebaliknya pada alam akan dibalas dengan setimpal. Perjalanan ini memberikan pengalaman lebih, menampar rasa sombong dan egois yang ada di dalam diri kami. Singkat cerita, perjalanan kami akhirnya berakhir dan sampai di tujuan. Mobil jeep berhenti di pinggir danau yang terlihat asri dan alami. Aku melihat panorama indah dari kaca jendela mobil begitu indah jarang terjamah tangan manusia. Itu adalah lingkungan dan habitat alam yang rindang dan terjaga. Kami kemudian berhenti tepat di Suro yang biasa dijadikan tempat bernaung dan beribadah. Sebuah tempat sejuk yang dibangun warga setempat berikut dengan toilet yang cukup bersih. Air yang mengalir dalam toilet berasal dari hulu sungai yang terbelah ke Suro dan Situ Ciberem. Aku kemudian turun dari mobil sembari mengangguk pada supir seraya mengucapkan rasa terima kasih. Ketika Guntur dan Are masih berbicara pada supir, aku kemudian berinisiatif menyusuri pinggiran danau. Embun pagi yang mengepul di permukaan air membuat danau ini seperti memancarkan aura mistisnya. Seperti melihat arwah yang terbang melayang ke atas langit. Danau ini juga hijau pekat tanda jarang tersentuh. Aku melihat lumut mengapung di setiap sudut. Sungguh kontras dengan gelar namanya yang dijuluki Situ Ciberem atau Situ Merah. Han, indah ya pemandangannya, ujar Guntur sembari menepuk bahuku dari belakang. Ih, kamu main tepuk aja, kaget tahu, ucapku kesal dengan mencubitnya. Wah gila nih, kalau nggak dalam pasti gue langsung terjun, ucap Arai berteriak di belakang kami. Terlihat bapak tadi turut serta menuju tepian danau. Situ ini jarang terjamah. Pemerintah setempat masih enggan untuk membuka dan merenovasi fasilitas yang ada karena tempat ini masih terpencil, ucap bapak tersebut. Tapi lebih baik seperti ini, Pak. Terlihat asri dan alami, timpalku dengan senyuman. Ngomong-ngomong, Pak, apakah danau ini terdapat ikan atau sejenisnya? Tanya Guntur. Kami pun ikut penasaran dengan jawaban bapak tersebut. Iya ada,
Tapi warga setempat enggan mengambil hasil alam dari danau ini karena dianggap suci dan keramat. Jawabnya ringkas. Loh, kenapa dianggap keramat, Pak? Tanya Arai heran. Konon dulu sekali ada pemuda yang memancing di danau. Dia berhasil menangkap ikan berwarna merah keemasan seperti perunggu. Lalu ketika sampai di rumahnya dia memasak dan memakannya. Seketika pemuda itu langsung meninggal. Ucap bapak itu datar dengan tertegun. Diikuti kami yang tersentak kaget. Beneran, Pak? Tanyaku pada beliau. Masih jadi perdebatan, tapi jika cerita itu bohong, mungkin cerita itu sebagai pagar kepada manusia yang berniat merusak pada situ ini. Ucap bapak itu kemudian mulai melangkah dan mengajak kami menyusuri danau lebih jauh. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama, kami melepas lelah dengan memasak sarapan bersama di pinggiran danau. Oh ya, bapak tadi diketahui bernama Pak Muhyiddin. Beliau adalah keturunan terakhir juru kunci tempat ini, sekaligus dipercaya oleh pemerintah setempat untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan lindung Ciberem. Guntur kemudian bersemangat mencatat berbagai hal untuk bahan penelitian kami. Sedangkan Are hanya bertanya-tanya tidak jelas seputar kisah mistis dan dongeng setempat. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka, karena bagiku memandang alam Ciberem menyimpulkan satu hal. Iya, keagungan Tuhan. Singkat cerita, kami pulang bersama Pak Muhyiddin dengan jeep kesayangannya. Sepanjang perjalanan pulang, aku memandang panorama alam yang jarang kutemui di daerah lain. Dengan jelas terlihat perbukitan hutan pinus sangat lebat. Beberapa warga setempat dikatakan bercocok tanam di lereng bukit ini untuk dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Atau singkatnya dari alam untuk alam. Hingga jeep yang kami tumpangi pun sampai di sebuah pos di bawah cagar alam. Aku sedikit terheran karena tempat pos ini berbeda dengan pos yang kami jumpai di awal perjalanan. Terlihat bersih dan terawat. Aksen bangunan tradisional sudah sangat kental mengelilingi bangunan ini. Loh, kok kami melirik satu sama lain. Lalu saat itu kita ada di mana? Ucapku terheran. Wah, gila nih, balas Arai. Kejadian itu mencambuk dirinya seketika. Kami tidak berbicara apa-apa lagi, hanya pamit dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Muhyiddin atas segala bantuannya. Kami tidak akan melupakan beliau dan berencana memasukkan namanya sebagai narasumber bagi penelitian kami kelak. Lalu kami pun beranjak pulang dengan perasaan takjub serta syukur, karena alam masih bersikap ramah pada kami. Iya, kami bisa pulang dengan selamat. Mataku adalah saksi nyata bahwa kemarin kami benar-benar melewati jalan mistis yang hanya diperuntukkan pada kami bertiga. Sebuah pelajaran dari alam berbentuk jalan dan rintangan. Sungguh, misteri itu ada bukan untuk kita ungkap, tapi untuk kita ambil hikmahnya.